Meninggalkan cerita yang lalu di mana Sairan menggagalkan upaya Orhan yang dibantu Ferit yang akan kabur ke luar negeri. Polisi akhirnya menangkap Orhan atas upaya pembunuhan Kazim. Di situ, Ferit melayangkan protes kepada Sairan apa yang telah ia lakukan. Bukankah ayahnya merupakan ayahnya juga? Sairan menjawab jika ayahnya sekarat di rumah sakit. Ferit membalas jika dialah yang menyelamatkan nyawa ayahnya di detik-detik terakhir. Akhirnya, polisi juga membawa Ferit dan Abidin ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara itu di mansion, Ifakat mendesak Halis B untuk berupaya menyelamatkan Orhan. Namun kakek Ferit itu bersikeras, Orhan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Halis B kemudian memanggil Latif untuk mempersiapkan mobil mereka akan pergi ke kantor polisi. Diperlihatkan Serter telah kembali dari luar negeri, ia ingin menemui Pelin. Ketika Serter menghubungi, Pelin langsung panik. Diperlihatkan Serter menyentuhnya di suatu malam. Piril bertanya kepada Pelin kenapa sikapnya berubah semenjak teleponnya berdering. Pelin menceritakan setelah putus dari Ferit, ia melakukan hubungan dengan Serter. Sekarang Serter mempertanyakan apakah bayi yang ia kandung adalah anaknya. Pelin merasa terpojok dengan masalah ini. Piril menyuruhnya untuk tenang, mereka akan mencari solusi. Sementara itu di rumah sakit, dokter memberitahu Kazim jika kakinya akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa pulih. Sairan dan anggota keluarga yang lain sangat sedih mendengar kabar ini. Dendam Kazim semakin membara untuk membalasnya kepada keluarga Korhan. Tak lama dari itu, Kazim dihubungi Okesbe temannya bahwa dia akan segera datang. Di tempat lain, Halis B tiba di kantor polisi. Ia melihat Ferit namun mengabaikannya. Pimpinan polisi menjelaskan jika kasus yang dihadapi Orhan sangat serius. Ferit masuk ke ruangan dan memohon kepada kakeknya agar membebaskan ayahnya. Tak lama dari itu, Orhan juga ikut dihadirkan. Hanya saja Halis B mengatakan melihat situasi ini, ia akan lebih senang jika dulu yang meninggal adalah Orhan, bukan saudaranya. Ferit kaget tidak terima mendengar ucapan dari kakeknya. Orhan mengira jika ayahnya akan membebaskan dirinya, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ia menyuruh Orhan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Orhan akhirnya berlutut memohon agar dirinya dibebaskan, ia tidak bisa hidup di dalam penjara. Halis B tidak merubah keputusannya, meskipun begitu, ia tetap membebaskan Ferit dengan jaminan. Situasi ini dengan cepat diketahui Ifakat di mansion. Dia menyuruh beberapa pengacara mendampingi Orhan. Melihat Suna pulang bersama suaminya, Ifakat langsung mengusirnya. Kaya tidak terima, menganggap Ifakat tidak berhak melakukan itu. Dia cucu sah dari Halis Korhan, sementara dia hanya menantu. Pertengkaran itu sendiri memancing Pelin dan Piril untuk keluar. Di saat yang sama, Serter mengirimkan pesan kepada Pelin jika dia menunggu di luar mansion. Seketika Pelin syok dan jatuh pingsan. Semua mengira jika Pelin tidak kuat menyaksikan pertengkaran yang ia lihat di hadapannya. Ferit terpaksa pulang tanpa ayahnya dan harus bersama dengan kakeknya satu mobil. Di sisi lain, Sairan merasa bersalah kepada Ferit. Ia tidak bisa fokus hingga kemudian menabrak seorang pria dengan minuman yang ia bawa. Beruntung pria itu tidak mempermasalahkan dan justru menggantinya dengan minuman yang baru. Di tengah perjalanan, Ferit memberanikan diri bertanya kepada kakeknya. Apa alasannya ia tidak mau membebaskan putranya sendiri? Padahal cerita yang sebenarnya ayahnya hanya ingin memberikan peringatan kepada Kazim, tidak berniat membunuhnya. Halis B justru mempermasalahkan kenapa Ferit tidak memberitahu sebelumnya. Ferit menjawab jika dia melakukan itu, maka Kazim tidak akan selamat dan ayahnya akan menjadi pembunuh. Mulai sekarang, Sairan dan keluarganya mendapatkan penjagaan penuh dari Syekh Mus. Suna menelpon Sairan memberitahu jika dia diusir Ifakat dan Pelin tiba-tiba pingsan dan saat ini dibawa ke rumah sakit. Okasbe telah tiba. Sairan kemudian mengantarnya untuk bertemu sang ayah. Suna kepikiran dengan kehidupan yang ia alami. Dia bertanya kepada Asuman di mana ia bisa menemui paranormal yang dulu datang ke rumah. Sementara itu, Kazim sangat senang dengan kedatangan Okasbe, sahabatnya. Dia memberitahu jika propertinya telah terjual semua. Dia juga telah mencarikan rumah baru untuk keluarga Kazim.
Dengan lebay, Kazim bertanya, apakah rumah itu seperti kastil yang bisa melindungi keluarganya. Zairin tiba di rumah sakit. Ia pun bertanya bagaimana situasinya. Piril ingin menjelaskan tapi dicegah oleh Pelin. Akhirnya Zairin mendesak Pelin untuk mengatakan yang sebenarnya. Pelin mengaku jika Serter sedang mencarinya. Dia merasa bahwa bayi yang ia kandung adalah anaknya. Pelin bersikeras jika bayi ini adalah bayi Ferit. Zairin menyuruh Pelin tidak berbohong, sebab ini bukan masalah kecil. Serter berada di lobi rumah sakit. Ia menyaksikan Ferit berlari untuk menjenguk Pelin. Sementara itu, Ferit masuk ke ruangan. Dalam kondisi ia mendengar Zairin dan Pelin sedang bertengkar. Ferit segera menyuruh Zairin dan Piril keluar. Zairin menyerahkan Piril, kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Piril menjawab jika dia juga baru tahu. Ferit menyuruh Pelin untuk menjaga kesehatan dirinya dan bayinya. Pelin memiliki permohonan agar Ferit tidak pernah meninggalkannya. Ferit bersedia berjanji karena dia tidak tahu yang sebenarnya. Gulgun menyadari setelah kejadian ini Seiran pasti membencinya. Meskipun begitu, yang ia khawatirkan adalah kondisi Orhan. Ia tidak bisa hidup di penjara. Gulgun memergoki Sajide yang sedang melapor kepada Ifakat bahwa dialah yang menyembunyikan Orhan di malam sebelumnya. Sajide ketakutan ketika akan dilaporkan kepada polisi. Terpaksa ia mengungkap sebuah rahasia bahwa diajak Pelin membuat permainan tentang kehamilannya. Bahwa bayi yang dikandung Pelin bukanlah anak Ferit. Zairin terpaksa menutupi kebohongan Pelin di hadapan kakaknya. Sebab dia dari awal memang tidak setuju Pelin tinggal di mansion demi hidup bersama dengan Ferit. Halisbe tiba di mansion berbarengan dengan Ifakat yang menjemput Pelin dari rumah sakit. Namun Ifakat kaget mengetahui hanya Ferit dan Abidin yang dibebaskan sedangkan Orhan tidak. Ifakat segera protes kepada Halisbe. Namun Halisbe mengatakan seharusnya Ifakat yang menyelamatkan kekasihnya sendiri. Baginya, Orhan memang pantas mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Di ruang keluarga, Ferit memperingatkan seluruh anggota keluarganya untuk tidak menyakiti Pelin. Bukan itu saja, bahkan Ferit memperingatkan Zairin untuk tidak menaikkan nada suaranya di hadapan putrinya. Ferit dihubungi Nefra. Dia mengatakan jika masih menyelesaikan masalah keluarga. Di kamar, Ferit sudah ditunggu Ifakat. Dia mengatakan kepada Ferit, hanya dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan ayahnya. Ifakat mendesak Ferit untuk merayu Sairan dan ayahnya agar mencabut keluhannya di kantor polisi. Zairin dan Pelin melanjutkan pertengkaran di kamar. Pelin mengatakan jika dia tidak berbohong. Bayi yang dikandungnya adalah anak Ferit, ia bisa merasakannya. Zairin sampai putus asa bertanya, bagaimana jika nanti dilakukan uji laboratorium? Ferit terluka mengingat ayahnya bersujud di kaki kakeknya. Di sisi lain, Seiran juga menyesal telah menghukum seorang ayah. Ferit tiba-tiba menghubungi dalam kondisi menangis, mengajak Seiran bertemu. Dia pun setuju dan akan mengirimkan lokasinya. Sehmus dan Nuket menghadap Halisbe. Dan karena banyaknya problematika di keluarganya, Halisbe pun menyerah. Terpaksa ia merestui pernikahan mereka. Namun tiba-tiba Nuket menunjukkan sikap aneh berbicara sendiri. Halisbe dan Sehmus bingung. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nuket berbicara dengan halusinasinya yang memiliki sifat yang bertolak belakang. Halisbe terlihat sangat sedih dan kemudian curhat kepada Latif. Bahwa sebenarnya ia juga mengakui jika bukan seorang ayah yang baik. Apa yang terjadi di keluarganya serta-merta merupakan kesalahannya sendiri. Sementara itu, Ferit menemui Seiran di dermaga. Dia mengabarkan bahwa kondisi ayahnya sangat buruk. Mereka tahu betul jika Orhan tidak bisa hidup di penjara. Seiran sendiri juga mengeluhkan kondisi ayahnya. Ferit akhirnya membujuk Seiran untuk berbicara dengan ayahnya dan mencabut keluhan di kantor polisi. Seiran begitu berat mendengarnya. Hanya saja Ferit mengatakan jika sangat mencintainya. Terpaksa akhirnya Seiran mengatakan jika ia akan mencobanya. Di sisi lain, Nuket akhirnya memberitahukan yang sebenarnya kepada Sehmus jika memiliki kepribadian ganda. Kenapa dia tidak menceritakan dari awal? Ia takut Sehmus tidak menerima.
Namun ternyata itu hanya ketakutannya sendiri. Sehmus menerimanya dengan tangan terbuka. Seiran kembali ke rumah sakit di saat keluarganya membicarakan balas dendam kepada keluarga Korhan. Situasi ini membuat Seiran ragu untuk membicarakan masalah pencabutan keluhan. Padahal di saat yang sama, Ferit terus menekannya. Untuk pertama kalinya, Pelin mengangkat telepon dari Serter. Dia mengatakan dia tengah hamil dan akan menjadi menantu keluarga Korhan. Serter mengaku sudah tahu, makanya mereka perlu bicara. Gulgun memutuskan untuk kembali ke mansion karena ingin berbicara dengan Ifakat. Tapi sebelum itu, Gulgun ingin menghampiri Pelin di kamarnya. Dia mempertanyakan kenapa Pelin tega menghancurkan masa depan putranya. Pelin berpura-pura tidak mengetahui maksud perkataan Gulgun. Namun begitu Gulgun menyebut nama Sajide, Pelin tiba-tiba menangis dan meminta maaf. Meskipun begitu, Gulgun tidak memprioritaskan masalah ini terlebih dahulu, sebab dia akan fokus pada urusan pribadinya pada Ifakat. Setelah itu, Gulgun mengancam Ifakat di kamarnya, memberitahukan jika kartunya berada di tangannya. Dia diminta bersiap-siap mendapatkan serangan balasan. Di luar, Gulgun bertemu Ferit dan mengatakan jika barang-barangnya sebagian belum dibawa. Dia ikut prihatin dengan apa yang menimpa ayahnya. Mereka berharap menemukan cara agar Orhan bebas dan bergabung menjadi keluarga. Malam itu di rumah sakit, Seiran melayani ayahnya dengan baik. Namun hal itu justru menimbulkan kecurigaan dari sang ayah. Seiran teringat dengan permintaan Ferit. Ia lalu memberanikan diri berbicara dengan sang ayah bahwa lebih baik mengakhiri semua masalah ini. Qasim kaget dan menyuruh Seiran untuk melihat keadaan dirinya. Ia mengajak putrinya itu untuk melakukan balasan agar dijadikan pelajaran oleh keluarga Korhan agar tidak meremehkan keluarga mereka. Ferit berbohong kepada ayahnya bahwa dia atas perintah kakeknya. Mendengar itu Orhan sangat senang, masih ada yang peduli dengannya. Awalnya ia menganggap jika ayahnya itu tidak peduli lagi kepadanya. Ferit mengarang cerita jika kakeknya ingin tahu keadaan anaknya. Di luar, Ferit mengadu kepada Abidin. Ia merasa menyesal telah berbohong kepada ayahnya. Ferit sangat yakin jika mereka akan menemukan solusi untuk membebaskan ayahnya. Tiba-tiba Seiran menghubungi, mengatakan jika dia gagal membujuk ayahnya. Ferit emosi, lalu memutuskan pergi ke rumah sakit. Ia akan berbicara dengan Qasim sendiri. Namun di depan rumah sakit, ia sudah dihadang oleh Seiran yang mengatakan ayahnya sudah tidur karena telah diberikan suntikan. Ferit menganggap Seiran tidak peduli dengan kondisi Orhan ayahnya. Namun Seiran berjanji jika ia akan tetap membantu semaksimal mungkin. Ferit terpaksa menginap di mobil di parkiran rumah sakit. Ketika ia tertidur, Seiran datang membawakan kopi dan syal. Abidin membantu membujuk Seiran bahwa apa yang dilakukan Ferit demi keluarga. Jadi Seiran juga paham semaksimal mungkin mereka harus bisa membantunya. Keesokan paginya di mansion, Gulgun masih tertidur. Namun Suna memiliki janjian bersama Asuman pagi-pagi sekali. Piril mengungkapkan kekhawatirannya kepada Pelin bagaimana jika Serter menghendaki tes laboratorium. Pelin kemudian memintanya tenang, itu tidak mungkin terjadi. Ferit terbangun, namun ia lupa jika memiliki janjian dengan Pelin membeli peralatan bayi. Dia menyuruhnya menunggu 30 menitan lagi. Ferit sudah tidak sabar ingin menemui Qasim. Mata-mata memberitahu Seiran bahwa Ferit akan pergi ke atas. Sementara itu, Qasim sedang memilih-milih tongkat, sebab kakinya harus dilakukan pemeriksaan lagi. Sebagai wujud rasa syukur masih diberikan hidup, Qasim menggelar syukuran di kampung. Seiran panik ketika Ferit sudah berada di depan pintu. Terpaksa ia memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Terpaksa Qasim membiarkannya masuk karena sudah terlanjur datang. Ferit menceritakan kepada Qasim bagaimana dia bersusah payah untuk menyelamatkan nyawanya. Bahkan tanpa mengenal lelah, ia terus menggendongnya. Qasim menjawab jika hutang nyawa di antara mereka kini impas. Dulu ia pernah melompat menyambut peluru untuknya. Sekarang Ferit harus melihat kondisi kakinya yang memprihatinkan. Di samping itu, Ferit diminta mengingat
perlakuan dirinya dan keluarganya terhadap putrinya. Menurutnya, keluarganya sudah terlalu banyak mengalah. Akhirnya Ferit berlutut memohon agar Qasim mencabut laporannya. Dia berjanji akan melakukan apapun meskipun menjadi anjing pelayannya. Entah apa percakapan setelah itu, Ferit keluar ruangan dengan muka masam. Bahkan ketika Sairan bertanya kepadanya, ia memilih bungkam. Qasim menginginkan Sairan untuk kembali ke pihaknya. Ia berjanji tidak akan menyakitinya lagi. Qasim tidak mau mencabut laporan dan menyuruh Sairan untuk melupakan keluarga Korhan. Pelin berbicara dengan Ferit di telepon, mereka akan janjian di mall. Setelah itu, Serter yang menelepon. Pelin mencampakkannya. Pelin tidak tahu, padahal di luar, Serter sudah siap dengan anak buahnya. Sementara itu, Sairan keluar dari rumah sakit untuk mengejar Ferit. Di sisi lain, Suna dan Asuman tiba di rumah wanita paranormal. Di sana, Suna minta diramal nasibnya. Di sana, wanita paranormal mengajak Suna mengingat impian pertamanya. Kilas balik menunjukkan Suna sangat senang dijodohkan dengan Ferit. Namun pada kenyataannya, adiknya yang justru mendapatkannya. Wanita paranormal menyimpulkan jika itu adalah awal dari segalanya. Jika Suna ingin nasibnya berubah, maka ia harus fokus ke impian yang pertamanya dulu. Dengan begitu, diharapkan tidak akan ada bencana-bencana seperti sekarang ini. Suna seperti terhipnotis. Dia mendambakan Ferit lagi. Setibanya di mall, Pelin ditemui oleh Serter. Dia hanya meminta waktu 5 menit agar mereka bisa berbicara. Pelin setuju, tapi mereka akan berbicara di luar. Serter tidak percaya jika bayi yang dikandung Pelin adalah anak Ferit. Dia menghendaki dilakukan tes DNA. Karena Pelin menolak, Serter terpaksa mengerahkan anak buahnya untuk membawa Pelin dengan paksa. Di saat yang sama, Ferit dan Sairan datang. Pelin terlanjur dibawa. Ferit akhirnya bertanya kepada Piril, dan dia mengatakan Pelin dibawa Serter untuk diajak melakukan tes DNA. Sebab Serter merasa bayi yang dikandung Pelin adalah anaknya. Nah, gimana? Semakin panas kan ceritanya? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.